Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul konsumsi. Saya Nadia Salsabila sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Saya Dr. Alia Himawati Putri sebagai materi pertama. Saya Putri Soleha sebagai pemateri kelima. Baik, saya pasrahkan kepada pemateri pertama. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah pemakaian barang dan atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor ekonomi adalah faktor internal dalam yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran. 1. Tingkat pendapat. Tingkat pendapat adalah indikator penting untuk mengetahui tingkat hidup rumah tangga. Pada umumnya, pendapatan rumah tangga tidak berasal dari suatu sumber, akan tetapi diperoleh dari 2 atau lebih sumber. 2. Tingkat harga. Definisi tingkat harga dalam ekonomi mengacu pada biaya rata-rata semua barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual. 3. Ketersediaan barang atau jasa. Ketersediaan barang adalah tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, pemateri ketiga saya akan beri ke Putri. Yang ketiga, faktor non-ekonomi. Kegiatan non-ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan tanpa tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Individu mencapai kepuasan diri dan tidak ada imbalan. Sentimen individu lainnya ditangani dan kegiatan dimulai untuk konten pribadi. Jumlah tanggungan keluarga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jumlah tanggungan adalah jumlah anggota keluarga yang masih bergantung pada orang tua untuk biaya hidup. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Yang ketiga, tingkat tinggal. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatannya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan. Tata ruang. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh Putri Soleha. Berikutnya ada teori perilaku konsumsi. Adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan serta tindakan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pendekatan koordinat tokoh dosen 1, jika konsumsi suatu barang secara terus-menerus, awalnya penambahan kepuasan akan bertumbuh, lalu sampai titik tertentu, maka akan berkurangnya hingga negatif. The law of diminishing marginal utility, hukum penambahan kepuasan yang semakin berkurang. Dan ini contoh tabel TU dan FU. Dan ini adalah contoh kurva TU dan FU penawaran. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi ini, dengan pembahasan konsumsi ini, kita bisa mengetahui konsumsi adalah aktivitas dalam perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar hingga kepuasan semata. Peran
Peran konsumsi penting dalam menjalani roda perekonomian. Namun, perlu diketahui bahwa konsumsi yang berlebihan atau sifat konsumsi tidak baik bagi kondisi keuangan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.